Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang. Part 7C, Bare Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal, Bare Awareness, Question and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun, Ajahn Brahm. Penerjemah, Tasvan Santa Citta. Penyunting, Handaka Wijayananda. Penata, Intan Dita Diwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, Maret 2018. Hak cipta terjemahan, copyright 2018 Ehipasiko Foundation. Video part 7C ini merupakan video terakhir dalam membacakan bab 7, Dhamma dan Greg mengemasnya untuk para bakal Buddha. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan selanjutnya. Mohon beritahu kami mengenai cara meninggal ala Buddhis. Apakah yang terbaik adalah membiarkan orang meninggal selama beberapa hari dahulu? Profesor Pim van Lommel, seorang ahli jantung yang menulis buku yang sangat memukau, Consciousness Beyond Life atau kesadaran setelah kehidupan, menemukan bahwa arus kesadaran pergi ketika orang mengalami mati otak. Dengan kata lain, saat otak berhenti bekerja, Anda meninggalkan badan. Ini berarti bahwa Anda bisa berbuat sesukanya dengan badan. Anda bisa mengambil organ-organnya jika Anda mau. Saya seorang donor organ. Jika saya meninggal, ambillah semua organ yang Anda mau. Lalu Anda bisa menaruh sisanya dalam ember. Umat Buddha semestinya menjadi donor organ. Ada orang bilang bahwa jika Anda memberikan mata, Anda akan buta ketika Anda di surga. Tidak, Anda tak akan buta. Anda akan memperoleh 4 mata. Entah berapa banyak mata yang Anda berikan, Anda mendapatkan jumlah berlipat ganda sebagai gantinya. Jika Anda memberikan jantung, Anda mendapat 2 jantung. Anda tak pernah kehilangan kalau Anda dermawan dan beramal. Kalau Anda mati, Anda ya mati. Anda tidak harus meninggalkan orang mati itu selama beberapa hari. Keyakinan itu sebenarnya berasal dari tradisi Tibet. Saya rasa itu ada dalam buku Tibet mengenai kematian, yang berasal dari periode 1000 tahun sepeninggal Buddha. Tidak ada ajaran seperti itu dalam ajaran awal Buddha. Maka cukup singkirkan jasadnya dengan cara sebaik mungkin. Bahkan pemakaman langit di Tibet, di mana mereka menaruh jenazah di luar agar dimangsa burung-burung, tampaknya mengasumsikan bahwa Anda tidak harus menunggu. Nyatanya, mereka dahulu biasanya melakukan hal itu pula di Thailand, terutama di wihara tempat saya ditahbiskan, Wat Saket, yang berada di luar tembok kota tua Bangkok. Wat Saket, wihara Gunung Emas, sesungguhnya adalah tempat kremasi bagi sebagian besar penduduk Bangkok pada zaman kuno. Saya pernah melihat foto seorang pria menaruh jenazah dengan semua burung nasar menunggu. Saya rasa kita semestinya balik ke tradisi Thai lama. Alih-alih mengadakan upacara perkabungan yang berlangsung berhari-hari dan menghabiskan banyak uang. Bagaimanapun, perkabungan selesai nyaris seketika setelah orang itu meninggal. Mereka tidak menunggu 3 atau 4 atau 5 hari. Jadi, lakukan saja apa yang dibutuhkan. Anda tak perlu menunggu. Beberapa waktu yang lalu, ada mitos yang beredar di Malaysia dan Singapura.
Ketika ada orang menjelang ajal, Anda memanggil biku atau bikuni untuk melantunkan parita. Ketika orang itu meninggal, Anda raba, apakah kepala mereka yang panas atau kakinya yang panas? Jika kaki mereka adalah bagian terakhir tubuh yang panas, mereka pasti meninggalkan badan melalui kakinya. Ini berarti mereka pergi ke alam lebih rendah, dan itu buruk. Namun, jika kepala adalah bagian terakhir yang panas, maka mereka meninggalkan badan melalui puncak kepala. Ini berarti mereka masuk surga. Bahkan, orang-orang yang tahu ayah mereka seorang perusuh, punya pacar simpanan di sana-sini, akan menggunakan metode ini untuk mengetahui tempat tujuan mendatangnya. Ketika kepala adalah bagian terakhir yang panas, sanak keluarganya bahagia. Saya tidak tahu bagaimana pelafalan Anda bisa melakukannya. Ini mujizat. Ayah saya tidak layak masuk surga, namun kepalanya adalah bagian terakhir badan yang panas. Orang tua seperti itu layak masuk alam lebih rendah, namun malah pergi ke alam lebih tinggi berkat pelafalan para biku. Lalu mereka memberi sumbangan sangat besar kepada para biku. Akan tetapi, dokter manapun atau siapapun yang tahu tentang biologi, tahu bahwa tepat sebelum Anda meninggal, semua darah naik ke otak. Kaki tidaklah penting. Namun, jika otak Anda rusak, Anda dalam masalah besar. Merupakan sifat alami badan untuk melindungi otak ketika Anda jelang ajal. Dan karena itu, darah naik ke otak. Itu adalah respon darurat. Maka, bahkan laki-laki dan perempuan jahat, kepala selalu menjadi bagian terakhir badan yang hangat. Para biku dapat duit karena mitos seperti itu. Terlalu banyak tahayul di dunia ini. Dan kadang orang mendapatkan uang karena orang lain itu awam. Saat umat Buddha meninggal, cukup singkirkan badannya dengan cara semudah mungkin. Jangan kemana-mana bakar rumah-rumahan kertas. Semua itu cuma menghasilkan asap. Tidak ada yang masuk surga. Teleskop Hubble telah melihat sampai jangkauan terjauh galaksi Bima Sakti kita, dan masih belum melihat dewa manapun di atas sana. Jadi, kemana asap ini pergi? Asap itu bahkan tidak mencapai ruang angkasa. Tak ada seorang pun di atas sana yang menerimanya. Maka, jangan berpikir bakar rumah-rumahan akan membuat ayah atau ibu Anda mendapat rumah di surga. Alih-alih, jika orang tua Anda jelang ajal, gunakan uang itu untuk melakukan karma baik. Lalu limpahkan jasa kebajikannya. Itulah yang ampuh. Tolong lakukan sesuatu yang berguna daripada menghabiskan uang membakar kertas. Apa yang terjadi kepada orang yang meninggal dalam jana? Apakah mereka terlahir ulang dengan kemampuan adibiasa dan kecenderungan terhadap meditasi? Nomor 1, sangatlah sulit meninggal dalam jana. Anda mungkin menjadi kebal jika Anda berada dalam jana. Ada satu sutta dan satu anekdot pribadi yang menunjukkan apa yang terjadi dalam jana. Sutta itu mengenai 2 penduduk desa yang berpikir bahwa seorang biku dalam keadaan jana sudah meninggal. Majjhima Nikaya 50. Ingat bahwa saat Anda berada dalam jana, badan telah lenyap total. Anda tak bisa melihat atau mendengar.
Jika ada dokter membuka kelopak mata Anda dan menyorotkan cahaya ke mata, Anda tak akan bereaksi. Jika mereka berteriak ke telinga, Anda tak akan mendengar apapun. Anda juga tak akan bisa merasakan apa-apa. Inilah rasanya berada dalam jhana. Dan dari luar itu kelihatan seperti Anda telah mati. Perbedaan antara berada dalam jhana dan mati adalah dalam jhana badan Anda masih hangat. Maka Anda, para dokter, jika Anda menemukan saya di kamar gawat darurat atau di ranjang rumah sakit, dan orang mengatakan saya sudah mati, hati-hatilah. Jika saya masih hangat, itu hanyalah jhana. Jika begitu, tolong kirim saya kembali ke wihara. Jika badan saya dingin, kirim saya ke kamar mayat. Jangan sampai salah. Jika saya keluar dari jhana di kamar mayat, Anda mungkin bertanggung jawab jika petugas kamar mayat mati kena serangan jantung. Nah, kembali ke sutta itu, seorang biku bermeditasi dalam hutan, duduk dalam jhana. Dua penduduk desa kebetulan lewat, dan mereka melihat biku yang tak bernapas. Mereka pikir ia sudah mati. Karena mereka umat Buddha, mereka tidak mau membiarkan biku itu dimangsa satwa hutan. Alih-alih, mereka memberinya upacara perkabungan yang layak. Karena mereka ada dalam hutan, mereka cuma mengumpulkan kayu, menaruh biku itu di atasnya, menyalakan api, dan pergi. Mereka tidak duduk-duduk di sana melihat biku itu dikremasi. Anda bisa membayangkan betapa kagetnya mereka besok paginya saat melihat biku itu datang menyambut derma makanan di desa, dan bahkan jubahnya tidak gosong atau terbakar. Menurut sutta ini, jika Anda memasuki jhana mendalam, api tidak akan melukai Anda, bahkan tidak merusak pakaian yang Anda kenakan. Majjhima Nikaya 50. Kisah lainnya adalah anekdot pribadi. Ada biku Indonesia yang saya kenal bertahun-tahun yang lalu. Kadang Anda bertemu orang dengan kekuatan adibiasa, sakti betulan. Orang-orang seperti itu sangat langka dan biasanya tidak memamerkannya. Namun, sebagai biku, Anda cenderung bisa mengetahuinya. Biku ini memperoleh kemampuan adibiasanya dari jhana saat ia masih berumah tangga dan tinggal di Jawa. Suatu hari, ia pergi ke hutan dan hidup sebagai petapa. Ia memberitahu saya bahwa ia melihat bintang atau nimitta dalam meditasinya. Lalu ia melebur dengan bintang ini. Namun, saat ia keluar, ia memerhatikan bahwa hutan di sekelilingnya telah berubah. Telah terjadi banyak kehancuran, dan badannya terbenam sebagian dalam air. Ia bertanya kepada penduduk setempat, dan iya, selama 6 hari sudah terjadi banjir bandang. Ia terbenam total, sampai 2 kali tinggi badannya. Ia tidak tahu apa-apa tentang itu, dan selamat sempurna. Itulah yang terjadi dalam jhana. Anda aman total. Jika orang mengkremasi Anda, peti mati Anda akan terbakar. Namun saat mereka membuka pintu ruang perabuan, Anda akan keluar sama seperti saat Anda masuk, dan jubah Anda masih akan utuh. Bisakah Anda berbaik hati menjelaskan perbedaan kondisi batin pada saat kematian antara mereka yang bermeditasi dengan yang tidak? Perbedaannya adalah mengingini.
Jika Anda meditasi, Anda berlatih untuk melepas mengingini. Maka pada saat kematian, ada kesempatan baik Anda akan mampu melepas dan hening. Jika Anda hening sempurna tak kala Anda meninggal, maka ketika mereka datang dan membawa Anda menuju kehidupan berikutnya, mereka tidak akan melihat Anda karena Anda telah lenyap. Mereka pergi tanpa membawa Anda. Tiada lagi kelahiran ulang. Anda telah mencapai akhir. Namun, jika Anda bergerak, mereka dalam tanda kutip melihat Anda dan mereka membawa Anda menuju tujuan berikutnya. Bisakah Anda menjelaskan hubungan atau ketiadaan hubungan antara otak dan batin? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Sebagai ilmuwan, saya harus mengutip pembuktiannya. Buktinya ada dari hasil karya ilmuwan seperti Dr. John Lorber, profesor ahli ilmu saraf di Sheffield University yang menemukan bocah tanpa otak. Profesor Lorber melakukan riset mengenai bentuk tengkorak manusia. Ketika ia melihat siapa saja di Sheffield University yang kepalanya sedikit aneh bentuknya, ia mengundang mereka ke program riset itu. Suatu hari, ia melihat siswa pasca sarjana dengan kepala berbentuk agak aneh. Ia lulusan pasca sarjana matematika dengan peringkat kehormatan. Profesor Lorber melakukan CT scan dan menemukan bahwa pemuda ini nyaris tidak memiliki otak. Wilayah tempat sebagian besar isi otaknya semestinya berada hanya terisi dengan cairan otak dan tulang punggung. Bagaimana cara menjelaskan bahwa batin adalah produk sampingan otak ketika ada batin yang cemerlang namun otaknya sangat sedikit? Di retret yang saya pimpin di Sydney, seorang dokter memberitahu saya bahwa ia sudah melihat hasil CT scan itu. Ia mengatakan bahwa mereka melakukan pemindaian beberapa kali sekedar untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ia mengatakan bahwa kita tidak akan mempercayai betapa banyaknya masalah yang disebabkan satu CT scan itu bagi ilmu pengetahuan. Mengancam riset miliaran dolar. Pada akhirnya, kasus itu hanya dikesampingkan sebagai kelainan. Dengan kata lain, itu terlalu sulit dijelaskan dan itu menantang terlalu banyak paham yang sangat dijunjung dan dipertahankan. Ada juga orang-orang lain yang ditemukan nyaris tidak memiliki otak. Jumlah otak tersisa yang mereka miliki tidak mungkin bisa menjelaskan fungsi batin mereka yang lebih unggul, seperti ingatan atau kemampuan mereka menjadi mahasiswa unggul di bidang matematika. Bukti lebih lanjut datang dari Profesor Pim van Lommel yang melakukan riset pada orang-orang yang mengalami pengalaman mati suri atau Near Death Experience atau NDE. Orang-orang ini yang mengalami berbagai jenis trauma karena operasi, kecelakaan di jalan, atau mendengar lelucon para Hajanbram, akibatnya mengalami serangan jantung dan pengalaman meninggalkan badan mereka. Van Lommel mendengar mengenai orang-orang yang melayang keluar dari badan mereka dan mampu mendengar segala sesuatu. Ia memutuskan melakukan riset. Apakah yang mereka dengar itu nyata atau cuma hayalan? Dasar sampel risetnya adalah tiap pasien serangan jantung yang tiba di salah satu dari 3 rumah sakit dalam suatu periode waktu, ia memberikan kuesioner ke mereka yang bertahan hidup. Pada saat yang sama,
Ia merekam apa yang terjadi selagi mereka berada di ruang gawat darurat atau di meja operasi. Jika mereka mengingat suara atau pemandangan apapun, ia kemudian bisa memeriksa apakah itu ingatan sejati atau bukan. Dari banyak sekali jumlah orang yang ambil bagian dalam risetnya, sekitar 10% mengalami mati suri. Bagi sebagian dari mereka, apa yang mereka katakan telah didengar atau dilihat selama tak sadarkan diri, cocok dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Mau tidak mau, ia menyimpulkan bahwa inilah pengalaman nyata. Alasan risetnya menjadi terkenal adalah mereka yang mengalami mati suri juga mengalami kematian otak. Otak mereka tak berfungsi pada saat itu. Itulah temuan pentingnya. Ia menyadari bahwa pengalaman sadar apapun yang Anda alami selama mati suri, apapun yang Anda lihat dan dengar ketika melayang keluar dari badan, tidak mungkin dihasilkan oleh otak. Itulah kesimpulan besarnya. Kesadaran pasti suatu fenomena yang terpisah dari otak. Itulah bukti yang sangat kuat bahwa batin tidak bergantung pada otak. Lebih banyak bukti telah terkumpul semenjak itu dan cukup meyakinkan belakangan ini. Apa yang terjadi ketika kita meninggal? Ketika Anda meninggal, batin mulai terpisah dan menjadi mandiri terhadap otak. Batin tak lagi memerlukan otak. Saat batin memisah, itulah saatnya Anda memperoleh kejernihan. Ketika Anda jelang ajal, Anda biasanya diberi morfin atau pereda sakit lainnya. Otak Anda dijejali aktivitas. Juga, selama proses kematian, segala macam hal lain diproduksi tubuh ke otak Anda. Maka otak benar-benar tak berfungsi saat itu. Namun, ketika proses kematian sampai pada suatu titik, batin mulai memisah. Dan itulah saatnya Anda bisa melihat, mendengar, dan melakukan segala sesuatu. Kasus klasik diceritakan seorang dokter dalam artikel di majalah Time. Dokter ini memiliki pasien dengan tumor otak yang tak bisa dioperasi. Ia bisa melihat bagaimana tumor ini akan mengambil alih otak pasiennya, dan ia bisa menebak apa yang akan terjadi. Pasien itu perlahan-lahan akan menjadi lumpuh, kehilangan kemampuannya bicara, kehilangan ingatannya, lalu kehilangan semua fungsi otaknya. Bagian terakhir otak yang berfungsi adalah yang menjaga agar semua organ vital bekerja, seperti jantung dan paru-paru. Begitu tidak ada bagian otak yang tersisa untuk mengurusi jantung dan paru-paru, Anda meninggal. Jadi, dokter mampu menebak kapan pasien itu akan meninggal. Seluruh keluarganya hadir di sisi ranjangnya. Pasien telah mengalami koma selama seminggu. Mereka memegang tangannya, menunggu ia meninggal. Saat itulah ia membuka matanya, duduk, dan bercakap-cakap baik sekali dengan keluarganya selama 15 menit. Ini seharusnya mustahil terjadi. Namun, dokter itu melihat dengan matanya sendiri. Selama 15 menit terakhir hidupnya, tidak ada aktivitas otak yang tersisa. Pasien bisa mengendalikan badannya sendiri. Batin mengambil alih saat Anda sangat dekat dengan kematian. Mungkin Anda cemas terhadap anggota keluarga yang mengalami kepikunan. Tidak usah cemas. Ibu saya telah mengalami pikun sekitar 3 tahun sebelum ia meninggal.
Saya tidak ada di sana ketika ia meninggal. Namun, jika saya ada di sana saat batinnya terpisah dari otaknya, saya yakin ia akan berkata, "Oh, Peter, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar Australia?" Ia pasti akan sadar penuh dengan seluruh ingatannya pulih. Beberapa orang dengan orang tua yang menderita pikun telah memberitahu saya, mereka menyaksikan hal-hal yang serupa. Pada momen terakhir kehidupan, saat batin mulai memisah dari otak, otak tidak berfungsi. Namun, ketika pemisahan mencapai tahapan tertentu, batin menjadi jernih lagi dan ingatan pun kembali. Kita kadang mengatakan bahwa momen-momen terakhir sebelum kita meninggal itu penting bagi kelahiran ulang kita. Namun, sebenarnya Anda tidak perlu takut jika diberi morfin. Berpikir, aku akan dipenuhi obat bius sampai bola mataku. Anda tak perlu khawatir akan hal itu. Karena pada momen terakhir proses jelang ajal, batin Anda akan secara alami menjadi jernih. Pertama kali saya membaca mengenai batin menjadi jernih, tepat sebelum kematian itu, dalam cerita pendek karya Tolstoy. Ia menulis mengenai pria yang begitu sakit sampai ia menjerit-jerit berjam-jam setiap hari, membuat orang-orang di sekitarnya begitu pusing. Sebagian dari mereka berusaha mengobati rasa sakit yang ia alami setiap saat, tetapi sebagian lainnya tidak tahan lagi. Kemudian, mendadak ia diam. Dan selama 5 menit, ia benar-benar jernih tanpa rasa sakit apapun. Kemudian, ia mati. Tolstoy mengatakan bahwa ini adalah kejadian umum pada zaman sebelum adanya morfin. Entah seberapa besar rasa sakit atau penyakit yang Anda derita, beberapa menit sebelum Anda meninggal, Anda benar-benar terbebas dari rasa sakit dan menjadi jernih. Itu bagus untuk diketahui. 2 saudari duduk di samping pembaringan ayah mereka di Charles Gairdner Hospital di Perth, menunggu ayahnya menjelang ajal. Tiba-tiba, ayahnya membuka mata, duduk tegak, melihat kedua putrinya. Secara bersamaan, tanpa rencana sebelumnya, mereka berkata, "Kami sayang Papa." Kemudian, ia memejamkan matanya dan meninggal. Contoh lain batin jernih selama momen terakhir. Ada juga pria yang meninggal di bangsal rawat jelang ajal di Murdoch University. Ia mengidap sejenis kanker dan tubuhnya diberi morfin dosis tinggi. Ia berasal dari Yorkshire, orang Inggris asli. Putrinya umat Buddha, dan ia mengundang saya hadir ke sana. Saat itu, jelang makan siang, maka putrinya keluar mengambil ayam dan kentang goreng. Merupakan adat orang Inggris berbagi kentang goreng mereka. Meski ayahnya dalam keadaan koma, ia bertanya kepadanya sesuai kebiasaannya, "Papa, mau kentang?" Ayahnya bangkit dari koma dan berkata, "Iya, mau." Inilah kata-kata terakhirnya. Ia kemudian kembali ke keadaan koma dan meninggal segera setelahnya. Orang Inggris asli. Dalam meditasi tataran tinggi seperti jhana, kita tak lagi bisa merasakan badan, napas, denyut jantung, dan lain-lain. Namun pastinya ciri fisik ini masih bisa dideteksi orang yang lewat, bukan? Bagaimana bisa seorang meditator yang telah berada dalam jhana selama berjam-jam atau berhari-hari bisa kembali ke badannya jika tidak ada napas, peredaran darah, dan sebagainya?
Bukankah badan fisik sudah berhenti dan mulai membusuk sebelum batin kembali dari keadaan jana? Bahkan bagi orang yang lewat, Anda tidak bernapas dan tidak ada denyut. Ini ada cerita mengenai Greg. Greg biasanya bermeditasi tidak lebih dari sekitar setengah jam. Suatu minggu sore, saat tidak ada yang bisa ditonton di televisi, ia memberitahu istrinya, ia akan masuk kamar untuk meditasi. Saat ia belum muncul setelah 1,5 jam, istrinya mendatanginya untuk memeriksa. Ia menemukannya di kamar tidur, masih duduk meditasi. Ia diam sempurna, terlalu diam. Bahkan dadanya tidak bergerak. Istrinya menelepon 000, layanan panggilan darurat di Australia, dan dalam 5 menit mobil ambulans datang. Petugas medis bergegas masuk. Saat mereka melihat Greg tak bernapas, mereka meraba denyut nadinya, namun tidak menemukan denyutnya. Mereka menaruhnya dalam ambulans dan istrinya ikut bersama mereka. Mereka menyalakan sirene sepanjang jalan menuju Sir Charles Gardner Hospital dan langsung menuju unit gawat darurat. Tidak ada denyut nadi, denyut jantung, tidak ada. Ketika mereka mengukur jantungnya dengan ECG, garisnya datar. Dari semua tampilan, ia mati. Mereka mengukur aktivitas otaknya dengan EEG. Hasilnya garis datar lagi. Ia mati otak. Ia mengalami gagal jantung. Istrinya ketakutan. Ia mengira suaminya telah mati. Untungnya, sang dokter keturunan India. Ia telah mendengar dari orang tuanya bahwa Anda bisa menghentikan sementara fungsi kehidupan dalam meditasi mendalam. Dan kini ia diberitahu istri Greg bahwa ia sedang meditasi. Mungkin ini adalah keadaan meditasi mendalam. Dokter memasang alat kejut listrik di dadanya dan memberikan sengatan listrik. Masih saja diagram denyut jantungnya mendatar. Untuk waktu yang lama, mereka berusaha menghidupkannya kembali, namun tidak ada yang berhasil. Sampai ia keluar dari meditasinya. Ia membuka matanya, duduk tegak, dan berkata, "Apa yang kulakukan di sini? Aku tadi di kamarku. Apa yang terjadi?" Sementara itu, seketika ia membuka matanya. ECG dan EEG kembali menunjukkan hasil normal. Para dokter memeriksanya secara menyeluruh dan tak bisa menemukan hal yang tidak beres dengannya. Maka dokter membolehkannya pulang bersama istrinya. Setelah ia menceritakannya kepada saya menanyainya apa hal yang berbeda yang ia lakukan saat itu sampai masuk ke jana mendalam seperti itu. Ia berkata, dan setiap orang lainnya mengatakan hal yang sama, "Saya benar-benar melepas untuk pertama kalinya." Bagaimana perasaan Anda saat itu? Apa Anda merasakan alat kejut listrik? Saya tak bisa merasakan apa-apa. Saya benar-benar larut dalam kebahagiaan. Itu adalah pengalaman paling menakjubkan yang pernah saya alami. Begitu damai, begitu bahagia. Ini adalah bukti kuat. Meskipun ia dipasangi alat kejut listrik di dadanya, ia tak merasakan apapun, ataupun mendengar suara sirene ambulans. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia berada di dalam sekali, mengalami momen terhebat dalam hidupnya. Ini adalah kisah nyata. Bahkan orang yang lewat akan mengira Anda mati. Kisah itu menunjukkan kepada Anda
perbedaan antara orang dalam jana dan orang yang mati. Salah satu alasan mengapa dokter menggunakan alat kejut listrik padanya adalah karena suhu tubuhnya stabil. Ini dijelaskan dalam Mahavedalla Sutta, Majjhima Nikaya 43, di mana dikatakan bahwa perbedaan antara orang mati dan orang dalam jana mendalam adalah tubuh mereka yang dalam jana masih hangat. Di bawahnya terdapat kutipan yang berupa tanya jawab. Tanya, bisakah berumah tangga cerah dalam kehidupan ini? Jika ya, bagaimana kita bisa melakukannya? Jawab, ya, Anda bisa. Cukup melenyaplah. Demikianlah, berakhir sudah saya membacakan bab 7, Dhamma dan Greg, mengemasnya untuk para bakal Buddha. Video part berikutnya atau video part 8 merupakan video part terakhir dari sesi pembacaan buku Bear Meditation ini yang akan berisi mengenai singkatan, penjelasan istilah, serta sedikit tentang Ajahn Brahm. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang